Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Si Permatasari dari 3B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah manajemen keuangan, yaitu materi risk and return. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep dasar risk and return terlebih dahulu. Nah, ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan, khususnya manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu yang pertama seperti yang kita jelaskan hari ini, yaitu risk. Risk itu risiko keputusan keuangan yang tersebut. Yang kedua ada tingkat keuangan, tingkat pengembalian dari keputusan keuangan yang dibuat tersebut. Nah, selanjutnya, seperti kita ketahui kalau return itu merupakan tingkat pengembalian. Nah, tingkat pengembalian ini maksudnya ialah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa yang akan mendatang. Return secara umum merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan gitu. Jadi keuntungan yang diharapkan di masa yang akan datang dari keputusan yang diambil gitu, itu merupakan return. Nah, sedangkan risiko merupakan kemungkinan yang terjadi, kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari apa yang diinginkan. Secara umum, risiko itu merupakan kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan dan dapat diukur dari standar defisiasi dengan menggunakan statistika. Nah, jadi seperti yang kita ketahui secara umum, risiko ini merupakan sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu, atau yang berlawanan dari apa yang kita harapkan. Nah, konsep dasar dari risk and return itu sendiri dalam materi ini, biasanya investor itu menyukai return dan tidak menyukai risiko, seperti yang kita jelaskan tadi sebelumnya, bahwa return itu merupakan apa yang akan datang gitu, pengenalan hasil yang akan datang, sedangkan risiko itu merupakan lawanan dari return itu sendiri. Ini merupakan hubungan risk and return. Kalau returnnya tinggi, itu risknya juga tinggi, sedangkan returnnya rendah, itu biasanya risknya juga akan turun. Nah, hubungan risiko dengan return yang diharapkan, hubungan antara risiko dan return yang diharapkan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear, seperti yang kita lihat dari hubungannya tadi. Artinya, semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut dan sebaliknya. Nah, seluruh aset keuangan diharapkan dapat menghasilkan arus kas, dan tingkat risiko suatu aset akan dinilai berdasarkan atas tingkat risiko arus kasnya. Oke, kita bahas satu dulu. Itu risiko aset. Risiko aset itu merupakan risiko dari suatu aset. Ini dapat kita lihat ada dua cara. Yang pertama itu dalam basis berdiri sendiri atau on a stable alone basis, itu risiko tunggal, dan ada risiko dalam konteks portofolio, in a portfolio konteks, atau risiko aset dalam suatu portofolio. Oke, untuk risiko aset, yang pertama, one stand alone basis, itu risiko yang harus ditanggung jika berinvestasi hanya pada satu aset saja. Yang kedua, arus kas aset dihitung secara terpisah. Sedangkan untuk risiko in portfolio konteks, itu risiko yang harus ditanggung dalam berinvestasi pada sejumlah aset atau lebih dari satu aset, dan arus kasnya dari sejumlah aset yang digabungkan. Nah, di sini kita lihat perbedaan antara risiko aset untuk yang tunggal dan risiko aset untuk yang portofolio. Nah,
Risiko aset portofolio dibedakan dalam dua juga. Yang pertama itu risiko sistematis atau risiko pasar atau risiko umum atau yang biasa disebut market risk. Nah, ini terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar dan pengaruh return secara seluruh saham yang ada di pasar. Yang kedua, ada risiko tidak sistematis atau risiko spesifik atau yang bisa kita dikenal dengan diversifiable risk. Nah, risiko ini terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahaan dan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi. Nah, kita bahas juga diversifiable risk itu disebabkan oleh kejadian-kejadian random seperti kerja, sukses atau gagalnya marketing program. Efek dari portofolio dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Nah, selanjutnya market risk. Nah, market risk ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi hampir semua perusahaan seperti inflasi, naiknya harga BBM, perang, resesi, konflik politik dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada return aset tunggal dan risiko tunggal. Nah, untuk risiko aset tunggal itu return investasi terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama ada yield, yang kedua ada capital gains atau loss. Untuk yield itu merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Sedangkan loss merupakan komponen return yang merupakan kenaikan ataupun penurunan harga suatu surat berharga, bisa saham maupun surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan ataupun bisa menjadikan kerugian bagi perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada return aset tunggal. Return total aset dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu return sama dengan loss ditambah ya. Oke, untuk return capital gain atau loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang tahun lalu. Jadi return di sini kita dapat dari penjumlahan capital loss ditambah dengan yield. Untuk capital gain atau loss itu rumusnya harga investasi sekarang dikurang dengan harga investasi periode lalu per harga investasi periode lalu. Nah, selanjutnya ada pengukuran risiko tunggal. Ada 3 cara pengukuran risiko tunggal. Yang pertama, return yang diharapkan. Yang kedua, deviasi standar return. Yang ketiga, ada koefisien variasi. Nah, untuk return yang diharapkan itu expected return merupakan rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas. Rumusnya merupakan yang seperti kita lihat bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected return itu sama dengan sigma dari jumlah kemungkinan hasil dari tingkat keuntungan pada kondisi 1, kondisi I atau kemungkinan hasil I dikali dengan rata-rata tertimbang kemungkinan hasil dikali dengan probabilitas kondisi I terjadi atau probabilitas hasil ke I-nya. Nah, selanjutnya ada distribusi probabilitas. Ini merupakan suatu daftar semua kemungkinan nilai beserta masing-masing probabilitas terjadinya. Nah, semakin rapat distribusi probabilitas, semakin besar kemungkinan nilai return yang sebenarnya sama dengan return yang diharapkan. Oleh karena itu, semakin rapat distribusi probabilitas, semakin kecil resiko aset tersebut. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah satu contoh dari distribusi probabilitas untuk martin produk atau US chart. Untuk permintaan akan produk perusahaan itu ada kuat, ada normal dan lemah. Untuk probabilitasnya seperti yang kita lihat semakin itu jumlahnya harus 1, dan untuk yang kuat itu martin produknya 100%, normalnya 15%, yang lemah itu min 70%. Itu juga dengan US water.
dia mengatakan tingkat pengembalian saham jika permintaan ini terjadi kuat itu 20%, jika normal 15%, dan jika lemah itu 10%. Dengan menggunakan data margin produk tadi, kita dapat menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan dari margin produk. Seperti yang pertama itu untuk tingkat pengembaliannya itu 0,3 dikali dengan 100% itu dari margin produknya, ditambah dengan 0,4 itu didapat dari probabilitas terjadinya permintaan dikali dengan 15% yaitu margin produknya, dan 0,3% itu dari probabilitas terjadinya permintaan lemah, dikali dengan min 70% didapat 15%. Nah, kalau dengan menggunakan data US meter kita dapat menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan. Rumusnya sama, hanya saja bedanya untuk pemakaian R1 itu dipakai tabel dari US Water. Dan yang kita tahu hasilnya juga sama, yaitu 15%. Nah, untuk materi kedua ada deviasi standar. Untuk mengukur kerapatan distribusi probabilitas digunakan deviasi standar. Nah, rumusnya seperti yang kita lihat, jadi semakin kecil deviasi standar, semakin rapat distribusi probabilitas. Sebagai akibatnya, semakin kecil juga risiko yang akan terjadi. Nah, berikut contoh dari deviasi standar. Nah, selanjutnya ada koefisien variasi. Yaitu jika dua investasi memiliki ekspektasi pengembalian yang sama dengan standar deviasi berbeda, jadi kebanyakan investor akan memilih standar deviasi yang lebih rendah sehingga risikonya juga akan makin lebih kecil. Yang kedua, jika dua investasi memiliki risiko standar deviasi yang sama dengan ekspektasi pengembalian berbeda, umumnya investor akan memilih investasi dengan ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi. Yang terakhir, jika dua investasi salah satu memiliki ekspektasi pengembalian yang tinggi tetapi yang lainnya memiliki standar deviasi yang rendah, itu kita akan menggunakan koefisien variasi. Koefisien variasi jika terdapat dua pilihan investasi, A dengan return yang diharapkan lebih tinggi dan B mempunyai deviasi standar lebih rendah. Bisa kita lihat rumusnya itu deviasi standar dibagi dengan R. Jadi koefisien variasi ini menunjukkan risk per unit of return dan memberikan ukuran risiko yang lebih bermakna ketika dua alternatif memiliki ekspektasi tingkat pengembalian yang tidak sama. Nah, ini ada contohnya. Misalnya apabila terdapat dua proyek yaitu A dan B, return yang diharapkan itu A 60% dan B-nya 10%, dan deviasi standarnya itu yang A 15% dan B 3%. Jadi dapat kita lihat koefisien variasinya itu 15/60, 0,25, dan 3/10 itu 0,3. Jadi yang B merupakan lebih besar dari yang A, berarti proyek B lebih berisiko dari proyek A. Itulah. Sekian video dari saya. Jika ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.